Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NLP Smart Indonesia. Banyak sekali orang yang senantiasa terbelenggu oleh ketakutan pikirannya. Kalau kita ingat, kita pernah waktu masa kecil mungkin, atau ngajak anak-anak kita menonton gajah sirkus. Seekor gajah yang hanya dirantai kakinya, dia duduk, bermain, bahkan dia bisa main bola, dicambuk, dan lain-lain. Kenapa? Gajah sirkus bisa melakukan akrobatik yang sangat menarik. Dan yang luar biasa lagi dari gajah sirkus ini, ketika proses pertama melakukannya, luar biasa, nanti saya ceritakan di akhir cerita ini. Teman NLP Smart Indonesia, saya yakin Anda masih akan terus mengikuti channel YouTube saya, Ian.Subianto. Anda akan selalu like and share karena akan banyak memberikan manfaat untuk orang yang lainnya. Saya banyak menemui ketika orang ke saya datang ngobrol, saya takut mau bisnis mas, nanti kalau bisnis ini ketakutan seperti ini, nanti kalau bisnis ini saya gagal terus duitnya hilang gimana, kalau saya pinjam dari saudara uangnya nggak bisa ngembalikan untuk bisnis ini bagaimana. Ternyata ketakutan-ketakutan itu luar biasa, tertanam sangat kuat di dalam pikirannya. Sehingga terbelenggu ketika mau melakukan sesuatu, selalu ada sesuatu hambatan-hambatan yang ternyata hambatan terbesarnya ada di sini, ada di dalam dirinya, bukan di orang lain. Dan itu banyak sekali terjadi. Ada yang katanya mau hafalkan takut gagal, takut ini, dan ternyata kegagalan-kegagalannya itu karena sebuah proses yang namanya internalisasi belief system. Di dalam belief systemnya yang menghambat. Seekor gajah sirkus yang hanya satu kakinya diikat, entah pakai rantai kecil atau pakai tali kecil, itu sebenarnya kalau dia mau, dia memberontak. Kadang kalau kita lihat di belakangnya gajah sirkus, di belakang tenda besar atau dalam tenda yang tempatnya untuk berkumpul binatangnya, apa yang ada di sana? Gajah sirkus tadi hanya diikat dengan patok yang kecil. Jangankan seekor gajah, kambing yang meronta pun di patok itu bisa lepas patoknya, bisa terbongkar. Tapi gajah tidak pernah melakukannya. Kenapa? Karena yang dirantai secara visual, realnya yang dirantai adalah kakinya, tetapi yang terbelenggu, yang dirantai, yang ada di rantai itu yang kuat sebenarnya adalah pikiran si gajah sendiri, otaknya si gajah sendiri. Dan banyak sekali kita manusia ternyata hampir sama dengan gajah sirkus tadi. Bukan kita terhambat oleh orang lain, bukan karena oleh hambatan sesuatu, bukan karena situasi, bukan karena kondisi, bukan apapun, bukan karena peluang yang tidak ada, bukan tantangan yang tidak mungkin, bukan tanggung jawab yang tidak bisa ditangani, tetapi justru hambatan yang terbesar ada di dalam diri seseorang. Itulah bagaimana ketika gajah sirkus itu juga terjadi hal yang sama. Potensi yang besar, seekor gajah yang bisa mendobrak, jangankan cuman patok kecil yang hanya segede tangan untuk mengikat dia. Batang kelapa yang besar pun oleh seekor gajah bisa dirobohkan, ditabrak, didobrak, bisa dirobohkan. Mobil pun bisa dibalikkan kalau gajah mau. Tapi kenapa hanya dengan rantai yang kecil di kakinya, bahkan hanya di kaki depan. Dan satu lagi, hanya patok yang kecil. Kadang patok besi itu hanya sekecil, gede-gede, hanya paling segede ibu jari, hanya sudah bisa mengikat seekor gajah yang gede, luar biasa, yang potensinya luar, tenaganya luar biasa. Kalau teman-teman sekarang ini masih merasa seperti gajah sirkus, berarti ada hambatan yang harus dilakukan. Apa yang menghambat di sebelumnya? Seekor gajah sirkus ketika pertama kali diajari, apa yang terjadi? Ketika dia mau melakukan pertama, ketika ditangkap, kakinya empat-empatnya akan diikat. Diikat dengan pohon yang sangat kuat, dengan tali yang kuat, dia hanya dikasih makan, dikasih makan, dikasih makan. Disuruh duduk, nggak mau duduk, dikasih contoh duduk oleh gajah yang lainnya. Kalau dia belum bisa melakukan duduk, dipukul belakang telinganya, dok, pakai martil gajah. Jadi kalau pawang gajah memang melakukan seperti itu. Sampai akhirnya gajah itu taat dan dia mau duduk. Setelah itu, dilepas lagi, setelah dia taat, setelah taat, satu kakinya dilepas dari ikatannya. Satu kaki diikat lagi, dilepas, sehingga hanya 3 kaki yang akan terikat. Apa yang dilakukan? Dilatih terus, dilatih lagi. Kalau dia masih berontak lagi, suruh berdiri, duduk. Kalau masih berontak, dia berusaha untuk lepas, dia tidak bisa lepas. Kenapa? Ada satu ancaman yang sangat kuat sekali ketika pada saat awal ini.
Ketika gajah itu berontak, maka dia akan dipukul dengan martil kembali di belakang telinganya, atau di kepalanya, sehingga dia akan merasa sangat kesakitan yang luar biasa. Dan saat itu di dalam otaknya sudah mulai tertanam batasan-batasan yang sangat kuat, belenggu yang sangat kuat sekali, dan itu yang nantinya akan terus menjadi belenggu dalam hidupnya seekor gajah itu. Kalau sudah taat, dilepas tali satu persatu, dilepas. Lalu sebelum dia turun ke sirkus, dia sudah akan sering dilakukan. Dia dilatih, dicoba, diperintah, suruh melakukan, diperintah lagi, suruh perintah lagi, diperintah lagi, dan lain-lainnya. Terus-menerus dilakukan. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu terjadi terus-menerus, gajah ini selalu punya keyakinan atau belief system, atau di dalam pikiran, di dalam deep structure memorinya. Kalau berontak, maka akan dipukul, dan itu sangat menyakitkan. Bahkan bisa jadi tidak diberikan makan. Dia berpikir untuk berontak lagi, ada kesempatan sekalipun, lalu ada dalam pikirannya yang akan muncul kembali sebuah naluri hewaninya. Kalau berontak, maka akan dimartir lagi, akan takut lagi, akan sakit lagi, tidak diberikan makan, dihukum, dan lain-lainnya. Ini terjadi terus-menerus dalam beberapa waktu, sehingga benar-benar gajah tadi terbelenggu dengan sangat kuat sekali. Jangankan berusaha untuk berontak, dia untuk berani menolak atau marah saja, maka sudah akan ada ancaman hukuman dari pawangnya ketika melatih di awal-awal. Yang terjadi outputnya setelah dia berada di sirkus, menjadi seekor gajah sirkus, menjadi gajah yang lucu, gajah yang digemari oleh anak-anak, maka dia akan menurut dengan pawangnya. Ketika diangkat martil, sudah ancaman yang sangat kuat sekali. Dan untuk kita sebagai seorang manusia yang punya intuisi bisnis, kreativitas otak kanan, kita yang memiliki berbagai macam kekuatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, tapi kadang-kadang itu terbelenggu hanya dengan hal-hal kecil yang sudah mewarnai hidup kita pada masa yang lalu. Memori-memori yang buruk, memori-memori yang negatif, bentakan-bentakan orang, marah-marah orang kepada kita pada saat itu, kegagalan-kegagalan yang terjadi, hal-hal buruk yang menimpa, apapun yang dulu telah tersimpan dan itu sebagai sisi negatif yang ada dalam pikiran kita, kadang menjadi penghambat sangat besar bagi kemajuan diri kita. Sekarang waktunya teman-teman NLP Smart Indonesia yang masih berada di channel Ian.Subianto yang menonton video ini, Anda sekarang pilah dan cari apa belenggu-belenggu rantai kecil yang ternyata bukan mengikat tubuh Anda atau diri Anda, tapi mengikat pikiran Anda dan menjadi penghambat sukses hidup Anda. PR kita saat ini mencari apa yang menghambat kita sebelum kita melesat maju untuk lebih kuat lagi, lebih baik lagi, dan lebih mantap, lebih sukses, lebih luar biasa. Sahabat NLP Smart Indonesia, pilahlah dan carilah apa yang perlu dihilangkan dari dalam diri kita sebagai memori-memori negatif yang menghambat hidup kita. Sekian dari saya, terima kasih atas atensinya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.